Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragam Mujahidin dengan NPM 240705105 dari D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP ya, di cara menyambungkan pakai DHCP ya di Cisco. Oke. Di sini saya udah buka Cisco-nya. Di sini. Nah, di sini kita butuh router satu. Kita butuh router satu, kita pakai yang ini, PTMT. Nah, kemudian router ya. Kita tambahin portnya ya. Ini. Ini untuk konektornya ya. Untuk LAN ya. Nah, terus di sini kalau udah kita X dulu, kita tambahin switch. Kita pakai yang PT switch. Kita pakai 3 ya. 1 2 3. Terus di sini kita ada PC di masing-masing switch itu 2. Ini. Oke. Nah, terus kita sambungin pakai yang ini. Pakai yang copper ya. Nah, ini kita sambungin 00 ke 01. Terus tuh ini 10 ke 01. Terus ini 20 ke 01. Nah, terus ini 11 ke 0. Ini juga gitu, 21 ke 0. Yang ini 11 ke 0. Ini 21 ke 0. Ini juga 11 ke 0. Ini 21 ke 0. Oke. Kalau kita udah nyiapin kayak gini, tuh kita bakal nyeting yang ada di routernya. Jadi kita klik dulu yang sini. Nah, tadi setelah kita nambahin LAN-nya ya, itu kita hidupin. Nah, tuh. Terus kita ke CLI-nya ya. Nah, di sini dia lagi ngidupin dulu routernya, lagi loading. Oke. Kalau udah, kita pencet no, terus enter. Nah, di sini kita bakal nyeting routernya supaya untuk ngebagi-bagi ininya ya, masing-masing PC-nya. Jadi ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, ruangan ketiga. Di ruangan pertama berapa PC, ruangan kedua berapa PC, di ruangan ketiga berapa PC. Oke. Oke, nah ini kita udah ininya nganuin. Jadi di ruang A yang di sini itu membutuhkan 100 PC, ruang B itu 50 PC, sedangkan ruang C itu pakai 38 PC. Nah, ini address IP-nya dia pakai 172.155 ya. Nah, untuk titik 20-nya itu saya ganti pakai 15 ya. Jadi bakal 172.155.15.0 ya. Oke. Di sini ada tabel subnettingnya. Nah, ini yang subnet masknya itu kayak biasa ya. Untuk ruang A itu kelipatan yang mendekati 100 itu 128 ya. Jadi kita pakai yang 128. Nah, situ nambah ya. Ini jadi 192, ini juga 192. Ini network ID. Ini 20 network ID-nya 20.0. Kalau saya pakai 15.0 ya. Nah, ini IP valid pertamanya, ini IP valid terakhirnya itu 26. Ruang A 126. Nah, situ broadcast-nya itu 127. Nah, kemudian ini yang ruang B itu dari 15.128 sampai dari 15.129 sampai 15.190. Kemudian ini yang broadcastnya berarti 191 ya, kayak yang di iniin ya. Nah, kemudian ini juga yang network ID itu dia 192. Ini kemudian dari 193 sampai 254 gitu.
Oke ya. Oke, sebentar. Oke, untuk yang ruang C itu subnet masknya 255 255 255 255, kemudian dari 193 sampai 254. Nah, broadcast itu 255 ya. Nah, kemudian ini keterangan penggunaan IP DHCP servernya. Ini IP address-nya itu dia IP valid yang dari IP valid pertama, kemudian subnetnya berapa gitu. Nah, ini untuk setiap ruangan pakainya kayak gini ya. Nah, kemudian ini network ID-nya apa, subnet masknya gimana gitu. Kemudian default routernya itu IP valid yang pertama. IP valid pertama. Jadi kayak misalnya yang ruang A gitu, IP address-nya itu yang ini. Yang ini. Nah, kemudian yang default routernya juga pakai yang ini, pakai yang 20.1. 5. Kalau di saya 15.1. Kemudian DNS servernya juga itu. Nah, kemudian ini kita bakal ngekonfigurasi DHCP-nya ya, yang di routernya. Jadi kita bakal setting IP address router DHCP server gitu. Pertama kita klik iconnya, icon name-nya ya, routernya. Nah, kemudian di sini saya udah punya ininya ya, komen-komennya. Jadi kita bakal enable dulu yang pertama. Enable, terus tuh kita configuration terminal, terus tuh kita pakai hostname DHCP server sini ya, sini. Terus kita bakal integrate yang FA 0/0 ya. Kita bakal nyeting yang 0/0 dulu. Nah, terus kita setting IP address-nya itu kayak yang ini ya. Udah saya jelasin tadi, dia mulai dari 1 sampai 128 ya. Sesuai dengan yang di modul tadi ya. Dia dari 1 sampai 128 ya. Iya, 128. Di sini mana tadi? Ini ya. Kita setting IP address ya. Nih, di sini. IP address. Nah, ini IP address 1 sampai 12 berapa ini? 128 ya. 1128. Oke. Jadi kita copy dulu. Kita sini ini ya. Kita paste. Oke. Setelah itu kita setting dia supaya nggak mati, no shutdown ya. Oke. Nah, di sini bakal kelihatan ya. Link 5 changed interface yang FA 0/0 itu dia up ya, jadi hidup ya. Tuh. Terus kita ke yang 1/0. Kita ke yang 1/0. Nah, di sini sama ya, kita atur juga. Kalau yang sekarang itu dari 129 sampai ke 192. Kalau yang 1.0 untuk yang ruang kedua ya. Nah, kita paste. Nah, kemudian kita buat lagi dia no shutdown. Kita buat lagi no shutdown supaya nggak mati-mati. Nah, bisa dilihat juga di sini udah hidup ya. Udah ke setting yang 1/0 ya. Kemudian kita lanjut ke 2/0 untuk yang ruang ketiganya ya. Untuk yang switch ketiga. Kita atur juga IP address-nya. Kalau yang sekarang dari 193, subnet masknya juga 192 ya. Kalau ini subnet masknya 128, ini 192, ini 192 juga. Nah, gini kita paste. Terus kita bikin lagi dia no shutdown. Oke.
Nah itu. Kemudian setelah itu kita bakal nyeting DHCP poolnya. Jadi di sini kita bakal nentuin jalur, default router, sama network ID, sama DNS-nya. Masih di ininya ya, di routernya ya. Kita masih setting di routernya. Nah, kita setting networknya, network ID, hasil default router, sama DNS. Ini IP DHCP pool ruang A gitu. Nah, terus di sini ya, kita langsung aja setting. Ini untuk yang ruang A. Di sini untuk yang ruang A. Kita paste. Nah, DHCP pool ruang underscore A. Nah, di sini kita bakal setting network ID-nya. Ingat, network ID itu pakai yang titik 0 ya, bukan yang IP valid pertama. Pakai yang 0. Terus kita default router itu pakai IP valid yang pertama. Terus kita pakai yang DNS. DNS-nya juga sama ya, pakai yang IP valid yang pertama. Tuh, oke. Nah, terus kita exit. Nah, kalau udah exit, kita setting yang untuk yang ruang B. Kita setting yang untuk ruang B. Kalau yang ruang B itu pakai yang 128, subnet masnya 192 ya. Dia dari 128. Oke. Ini yang network ID-nya ya 128. Berarti nanti yang untuk default router ya itu pakai 129. Nah, ini ya 129 ya. Kita pakai yang 129. Sini ini DNS servernya sama IP-nya kayak yang di default router. Kemudian kita exit. Nah, terus kita setting yang untuk ruang C. Sini ya. Sini networknya dia kalau yang sekarang dari 192. Sini paste. Kemudian default routernya kita pakai yang 193 karena IP valid yang pertama ya. Di sini juga sama, DNS-nya pakai yang 193. Kemudian kita bakal ini ya, blok DHCP-nya. Kita bakal setting blok DHCP-nya. Ini untuk yang ruang pertama. Kita nge-exclude address. Kita nge-exclude address yang titik 1 sampai 26. Ini bloknya jadi dari 1 sampai 26. Blok DHCP-nya. Kemudian untuk yang B, ruang B. Sini. Ini untuk yang ruang C. Oke. Kalau udah oke ya, kalau udah kita tinggal exit aja. Nah, kita terus tuh setting yang PC-nya ya. Yang PC-nya kita ke desktop, kita IP configuration, kita pakai yang DHCP. Nah, di sini dia bakal ke setting sendiri. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal exit aja. Untuk PC 1 juga gitu, desktop, IP configuration, DHCP. Kemudian yang PC 2 juga gitu. Kita ke desktop, IP ini, kemudian DHCP. Nah, dia bakal ke setting sendiri ya. Dia IPv4 address-nya itu langsung tuh 141 gitu. Dia langsung otomatis. Kemudian yang PC 3 juga kita ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, terus yang PC 4 juga kita ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, udah, terus PC 5 juga sama. Oke. Nah, kalau udah kita coba ping yang dari PC 0 ke PC 2.
Kita coba lagi 0 ke 2. Oke, sukses ya, successful. Kemudian PC 1 ke PC 2. Oke, sukses. PC 0 ke PC 3, sukses. Oke, PC 3 coba lagi, sukses. PC 0 ke PC 4. Kita coba lagi. Oke, sukses. PC 0 ke PC 5. Kita coba lagi. Oke, sukses ya. Terus gitu juga dengan yang PC 1, PC 2 coba. Oke, aman, oke ya. Oke, harusnya udah aman semua, udah sukses semua. Oke. Jadi gitu ya, cara pakai nyeting supaya pakai DHCP gitu. Oke, sampai situ aja penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang penjelasan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.